Om Swastiastu. Salam di GTM. Hai anak-anak semua, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Selamat ya, karena sudah duduk di kelas 6 tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Putu Ana Okta Suwartini. Kalian bisa panggil dengan sebutan Ibu Ana. Nah, di sini Ibu akan memandu kalian dalam pelajaran pendidikan agama Hindu. Dan untuk materi pertama di semester ganjil ini, kalian akan belajar tentang mengenal isi dari kitab suci Bhagavad Gita. Nah, agar apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat bagi diri kalian, maka jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa memberikan kalian pengetahuan dan pikiran yang terang. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian mampu menjelaskan konsep tentang Bhagavad Gita, menyebutkan bagian-bagian Bhagavad Gita, dan menjelaskan arti dari masing-masing Bhagavad Gita. Sebelum kita membahas tentang Bhagavad Gita, apakah anak-anak tahu apa itu Bhagavad Gita? Bhagavad Gita adalah kitab suci agama Hindu. Kitab ini termasuk ke dalam Veda Shruti. Nah, Bhagavad Gita ditulis dalam bahasa Sanskerta oleh Maharshi Vyasa. Kitab Bhagavad Gita juga disebut Pancamaweda atau Weda yang kelima setelah Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Sekarang kita akan mengenal kitab Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita artinya nyanyian kebahagiaan. Bhagavad Gita memuat wahyu Tuhan atau sabda dari Sang Hyang Widi. Nah, wahyu tersebut disampaikan Sri Krishna kepada Arjuna menjelang perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Pernahkah kalian menonton kisah Mahabharata? Bu Ana rasa kalian sudah pernah ya. Nah, kisah Mahabharata itu menceritakan tentang permusuhan antara Pandawa dan Kurawa. Nah, mereka ini adalah keluarga ya. Jadi keturunan Pandawa dan keturunan Kurawa ini adalah satu keluarga. Perang Bharatayuddha di medan Kurukshetra itu terjadi selama 18 hari. Nah, waktu itu Arjuna mengalami kebingungan dan ragu-ragu karena akan berperang melawan guru dan keluarganya. Disinilah Sri Krishna yang merupakan Awatara Wisnu memberikan nasihat agar Arjuna dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sri Krishna juga mengajari pengetahuan tentang kehidupan kepada Arjuna. Nasihat atau wejangan ini kemudian disusun menjadi kitab Bhagavad Gita. Anak-anak, sekarang kita harus tahu apa isi kitab Bhagavad Gita. Kitab Bhagavad Gita terdiri atas 18 bab atau 18 bagian dengan 700 sloka. Isi dari kitab Bhagavad Gita sesuai buku Bhagavad Gita menurut aslinya tahun 2006, yaitu yang pertama, bab 1 terdiri dari 47 sloka. Dalam bab ini menjelaskan tentang tentara-tentara di medan perang Kurukshetra, terutamanya tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan
Karena di sini di dalam perang ini Arjuna melihat sanak keluarga, guru-guru dan kawan-kawannya dalam tentara-tentara kedua belah pihak siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawa. Bab 2 terdiri atas 72 sloka. Di sini berisi tentang ringkasan isi Bhagawan Gita itu sendiri, yaitu Arjuna menyerahkan diri sebagai murid kepada Sri Krishna, di mana Sri Krishna memulai pelajarannya kepada Arjuna dengan menjelaskan perbedaan pokok antara badan jasmani dan sang roh. Badan jasmani itu bersifat sementara, sedangkan sang roh bersifat kekal. Bab ke-3 terdiri atas 43 sloka. Di sini adalah tentang karma yoga, di mana semua orang harus melakukan kegiatan di dunia material. Akan tetapi perbuatannya dapat mengikat diri seseorang pada dunia ini atau membebaskan diri dari dunia. Itu akibat dari hukum karma, yaitu perbuatan dan reaksi. Bab 4 terdiri atas 42 sloka tentang pengetahuan rohani, pengetahuan tentang sang roh, Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara sang roh dan Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, yang menyucikan dan membebaskan diri dari manusia. Bab kelima terdiri atas 29 sloka, berisi tentang karma yoga, perbuatan dalam kesadaran Krishna atau melepaskan diri dari ikatan duniawi. Bab ke-6 terdiri atas 47 sloka. Di sini menjelaskan tentang dhyana yoga atau astanga yoga, yoga yang sejati. Jadi jenis latihan meditasi lahiriah, mengendalikan pikiran dan indera-indera dan memusatkan perhatian kepada Paramatman, roh yang utama, dalam bentuk Tuhan yang bersemayam di dalam diri kita atau di dalam hati, yang kita kenal dengan samadhi. Bab ke-7 terdiri atas 30 sloka. Di sini Tuhan dan dunia, yaitu Sri Krishna adalah kebenaran yang paling utama, penyebab yang paling utama, dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik yang material maupun rohani. Bab ke-8 terdiri atas 28 sloka. Isinya tentang cara mencapai kepada Yang Maha Kuasa, jadi jalan evolusi dari kosmos. Bab ke-9 terdiri atas 34 sloka, berisi tentang pengetahuan yang paling rahasia, yaitu Tuhan itu melebihi dari ciptaannya. Jadi Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa dan tujuan tertinggi kegiatan sembahyang. Bab ke-10 terdiri atas 42 sloka, di mana di sini kehebatan Tuhan yang mutlak, jadi sumber dari segalanya. Segala fenomena ajaib yang memperlihatkan kekuatan, keindahan, sifat agung atau mulia, baik di dunia material maupun di dunia rohani, tidak lain daripada perwujudan sebagian tenaga-tenaga dan kehebatan rohani Sang Krishna itu sendiri. Bab ke-11 terdiri dari 55 sloka. Di sini Arjuna berkata, ya, jadi Sri Krishna menganugerahkan penglihatan rohani kepada Arjuna. Jadi Arjuna itu bisa melihat bentuk semesta, bentuk Tuhan itu bagaimana, dan agar dapat mengagumi sebagian dari alam semesta itu. Bab 12 terdiri atas 20 sloka tentang pengabdian suci bakti. Jadi di sini tentang bakti yoga, yaitu pengabdian suci yang murni kepada Sri Krishna merupakan cara tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang murni kepada Krishna. Jadi tujuan tertinggi dari kehidupan rohani. Bab ke-13 terdiri atas 34 sloka. Isinya tentang alam, kepribadian yang menikmati dan kesadaran.
Bab 14 terdiri atas 27 sloka, berisi tentang 3 sifat alam material, yaitu kebaikan satwa, nafsu rajas, dan kebodohan tamas. Bab ke-15 terdiri atas 20 sloka. Di sini berisi tentang yoga berhubungan dengan kepribadian yang paling utama. Jadi tujuan utama pengetahuan Weda adalah melepaskan diri dari ikatan terhadap dunia material dan mengerti Krishna sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Bab ke-16 terdiri dari 24 sloka, isinya tentang sifat rohani dan sifat jahat. Jadi orang yang memiliki sifat-sifat jahat dan hidup sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan kitab suci, dilahirkan dalam keadaan yang lebih rendah dan diikat lebih lanjut secara material. Bab ke-17 terdiri dari 28 sloka. Di sini berisi tentang golongan-golongan keyakinan. Jadi ada 3 jenis keyakinan yang masing-masing berkembang dari salah satu di antara 3 sifat alam. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan bersifat nafsu dan kebodohan hanya membuahkan hasil material yang sifatnya sementara. Tetapi kalau perbuatan yang dilakukan dalam sifat kebaikan menurut kitab suci menyucikan hati dan membawa seseorang sampai pada tingkat keyakinan murni terhadap Sri Krishna dan bakti kepada Krishna. Dan bab yang terakhir, bab ke-18 terdiri atas 78 sloka. Di sini berisi tentang kesimpulan kesempurnaan pelepasan ikatan. Jadi Krishna menjelaskan arti pelepasan ikatan dan efek dari sifat-sifat alam terhadap kesadaran dan kegiatan manusia. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna kitab Bhagavad Gita. Nah, Bhagavad Gita disabdakan oleh Tuhan dalam wujud Sri Krishna. Tujuannya melepaskan manusia dari ikatan duniawi agar bersatu dengan Tuhan. Walaupun atma dalam tubuh manusia berasal dari Tuhan, tetapi pengaruh duniawi telah membuat atma lupa akan jati dirinya. Bhagavad Gita di sini menjadi penuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan kekal. Ajaran Bhagavad Gita memberikan kesempatan berbakti sesuai dengan kemampuan dan kesadaran masing-masing secara tulus. Nah, misalkan melalui yoga, ilmu pengetahuan, bakti, dan kerja. Selanjutnya kita akan belajar tentang ajaran-ajaran dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita yaitu ajaran tentang ketuhanan, susila, yajna, dan moksa. Berikut penjelasan masing-masing ajaran tersebut. Yang pertama, ajaran tentang ketuhanan. Nah, ajaran tentang ketuhanan di sini dapat dilihat pada bab ke-11 sloka 32 dan 33. Nah, sloka di sana menjelaskan tentang Tuhan sebagai sang waktu yang akan datang pada masanya. Ketika dharma, kebenaran lenyap, dan adharma, ketidakbenaran merajalela, saat itulah Tuhan turun ke dunia dan menghancurkannya. Kemudian di sloka yang ke-33 di sini berisi tentang Sri Krishna memberi semangat kepada Arjuna untuk bangkit dan bertempur demi kemenangan dan kesejahteraan. Yang kedua, ajaran tentang susila. Pada bab ke-17 sloka 14, 15, dan 16. Pada sloka 14 di sini 14 dan 15 dan 16. Jadi dari ketiga sloka tersebut menguraikan tentang ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu 3 perilaku yang disucikan, yaitu manacika, berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, dan kayika, bertingkah laku yang baik.
di mana pikiran, perkataan, dan tingkah laku yang baik dapat dicapai melalui karma pata, pengendalian diri. Misalkan pengendalian diri pada manacika, tidak menginginkan sesuatu hal yang tidak halal. Pengendalian diri pada wacika, misalnya tidak mencaci maki orang lain. Pengendalian diri pada kayika, misalnya tidak menyiksa makhluk lain. Dengan akal yang dikarunia Tuhan, kita sebagai manusia harus mampu mengendalikan perkataan dan tingkah laku kita. Kemampuan tersebut merupakan kelebihan kita dibandingkan makhluk lainnya. Yang ketiga, ajaran tentang yatnya. Pada kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 9. Nah, jadi di sloka tersebut menjelaskan bahwa kita wajib melakukan perbuatan yang dapat menjadi persembahan suci kepada Tuhan. Jadi persembahan yang dimaksud di sini adalah yatnya suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan dari suatu perbuatan. Kita akan terbebas dari ikatan duniawi. Nah, sebaliknya kalau kita mengharapkan imbalan, kita tidak akan lepas dari ikatan duniawi. Yang keempat, ajaran tentang moksa. Pada kitab Bhagavad Gita bab ke-18 sloka 51, 52 dan 53. Jadi dari sloka-sloka tersebut menguraikan bahwa kerja harus dilaksanakan. Kerja dilakukan tanpa terikat pada hasilnya. Artinya dalam melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus bebas dari ikatan pekerjaan tersebut. Seseorang harus bebas dari keinginan dan tidak bergerak oleh keberhasilan atau kegagalan. Jadi kita di sini harus teguh mengendalikan diri, bebas dari nafsu, bermeditasi dan tidak berbuat curang. Tidak melakukan kekerasan dan wajib menyempurnakan pikiran. Dengan demikian ia pantas menyatu dengan Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang Kitab Bhagavad Gita. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita dan kalian bisa lebih memahami tentang Kitab Bhagavad Gita melalui cerita, yaitu menjelang perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Nah, sampai di sini semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dan kalian bisa mengerti tentang kitab Bhagavad Gita yang merupakan wahyu Sang Hyang Widi yang disampaikan Sri Krishna kepada Arjuna, di mana terdiri atas 18 bab atau 700 sloka yang terdiri dari 4 ajaran, yaitu ajaran ketuhanan, ajaran susila, dan ajaran yatnya dan ajaran moksa. Nah, sebagai akhir Bu Ana ucapkan Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.